Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Waris Santoso Okarem dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, ayah angkat Yesus. Kali ini kita akan melihat lebih jauh cinta dalam tindakan nyata. Sebelum kita memulainya, mari kita terlebih dahulu membuka pendalaman kita akan Santo Yosef dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, Santo Yosef menyadari bahwa hukum kasih, mencintai Allah di atas segala sesuatu, dan mencintai sesama seperti diri sendiri, itu dalam prakteknya kerap kali harus mengorbankan banyak hal. Dia harus melewati banyak penderitaan. Bahkan dalam banyak kesempatan kita harus melupakan diri sendiri, mengalahkan diri sendiri. Santo Yosef menyadari penuh hal ini. Maka di kemudian hari, tepatlah ketika Santo Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ketika dia mengatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, di sini yang sulit, karena kerap kali ketika kita diminta untuk mengalahkan diri sendiri, menekan atau bahkan membuang ego diri sendiri, kita nggak rela. Tapi disinilah Santo Yosef melihat poin yang sesungguhnya, bahwa kalau dia benar-benar ingin menuruti hukum Tuhan, hukum kasih, hal terutama yang harus dilakukan mengalahkan diri sendiri. Kemampuan Santo Yosef untuk mengalahkan diri sendiri itu pertama-tama bukan karena kehebatan Santo Yosef sendiri, tapi karena Santo Yosef melihat contoh nyata. Bagaimana dia melihat di depan matanya sendiri, mengalami dalam hidupnya sehari-hari. Allah yang maha kuasa, yang luar biasa hebat itu, merendahkan diri, menjadi manusia seperti dirinya, seperti Anda dan saya. Dan ini dialami Santo Yosef, bahwa ketika Allah mencintai manusia, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk manusia. Dan anaknya itu hidup sebagaimana manusia yang lain, mengalami kemiskinan dan penderitaan yang sama. Santo Yosef melihat, Santo Yosef mengalami, maka dia bisa mencontoh dan meniru. Sahabat, Santo Yosef seperti juga orang-orang Yahudi pada umumnya, mereka adalah orang-orang yang tekun membaca hukum Taurat.
Mereka berusaha hidup dari sabda Tuhan. Mereka berusaha agar jangan sampai melanggarnya. Namun, pada titik tertentu Santo Yosef melebihi orang-orang sebangsanya. Dia mampu melihat bukan hanya yang tertulis, tapi kemudian makna dan intinya. Jauh lebih dari sekedar apa yang tertulis. Ketika Santo Yosef melihat sendiri, Allah menunjukkan kasih-Nya dalam teladan, dalam contoh, bukan sekedar dalam kata-kata, tapi dalam tindakan nyata. Hukum-hukum Taurat terpenuhi dalam kasih, dan kasih itu adalah sebuah tindakan nyata yang harus dilakukan, bukan hanya dihafal dan diingat-ingat. Maka dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 8-10, Santo Paulus menegaskan demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini firman, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, disinilah Santo Yosef melihat nyata. Ketika seluruh hukum Taurat akhirnya terumuskan dalam satu ungkapan, kasihilah sesamamu. Dia merasakan, melihat, dan mengalami Tuhan sendiri menjadi manusia, menjadi sesama bagi kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Santo Yosef, juga Bunda Maria, melihat dengan sangat jelas bahwa cinta kepada Allah itu tidak mungkin dan tidak bisa dipisahkan dengan cinta kepada sesama. Di kemudian hari, Santo Yohanes dalam suratnya juga mengatakan, kita tidak akan mungkin mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mencintai sesama kita yang kelihatan. Kita tidak bisa ngomong, aku mencintai Tuhan sepenuh hatiku, tapi kita setiap hari membenci sesama kita. Nggak mungkin, karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Cinta kepada Allah terwujud dalam cinta kita kepada sesama. Cinta kita kepada sesama hanya mungkin terlaksana dalam tindakan-tindakan nyata. Di kemudian hari, Yesus menegaskan ini dengan banyak sekali contoh. Ketika orang bertanya, siapa sesamaku yang harus aku cintai? Kemudian Yesus memberi kita contoh cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Lalu, kisah yang juga tidak boleh kita lupakan adalah ketika Yesus menjelaskan situasi pengadilan akhir. Pengadilan hanya didasarkan kepada kasih kita, tindakan nyata kita kepada sesama. Orang yang dihukum, mereka dihukum karena tidak memberi pakaian kepada orang asing yang kedinginan, yang tidak punya pakaian, tidak memberi makan kepada orang asing yang kelaparan, tidak memberi obat kepada orang sakit, dan seterusnya. Artinya, kalau kita tidak berbuat apa-apa, cinta yang kita terima dari Allah itu tidak kita wujudkan dalam tindakan nyata, itu tidak berguna. Dan pada akhirnya Allah akan murka. Kalau ada anak muda, mereka memberi coklat kepada kekasihnya sebagai ungkapan nyata. Coklat itu bukan kasih, bukan cinta, tapi itu ungkapan sebagai tanda. Maka kalau kita mau mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan, harus kita lakukan dengan tanda yang kelihatan dan nyata. Dan itu hanya mungkin kita lakukan kepada sesama kita manusia. Karena mereka yang bisa melihat dan merasakan. Dan seperti yang saya katakan tadi, cinta kita kepada Allah dan kepada sesama tidak mungkin bisa terpisah. Mari kita akhiri pembahasan hari ini dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.